Pemirsa, 4 dakwaan untuk 4 terdakwa kemarin ini sudah dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Dan hari ini, Eva dan juga pemirsa, ini merupakan giliran dakwaan untuk tersangka Richard Eliezer yang akan dibaca oleh JPU. Bagaimana kualitas dakwaan yang sudah dibacakan kemarin dan faktor apa yang membedakan persidangan kemarin dan hari ini? Untuk membahasnya, pagi ini kita sudah tersambung dengan Ketua Komisi Kejaksaan, Barita Simanjuntak. Selamat pagi Pak Barita, salam sehat Pak. Selamat pagi Pak Barita. Selamat pagi Mbak Eva dan Mas Reno, salam sehat. Baik Pak Barita, mendengar dakwaan yang dibacakan kemarin, apakah ada catatan dari Komisi Kejaksaan dan bagaimana penilaian Anda terkait dengan dakwaan kemarin? Sudah cukup berkualitaskah Pak Barita? Ya, saya kira kemarin Jaksa Penuntut Umum telah melaksanakan tugasnya. Apa yang selama ini ditanyakan di ruang publik kan sudah terjawab melalui surat dakwaan kemarin yang dibacakan. Karena dasar dakwaan itu adalah berkas perkara yang datang dari penyidik. Dan secara cermat, jelas, lengkap kita telah melihat bagaimana Jaksa Penuntut Umum menghadirkan fakta peristiwa dengan didukung oleh nanti proses pembuktian, sehingga jelas duduk perkara, duduk masalahnya, dan sangkaan pasal yang didakwakan kepada para terdakwa itu. Yang kedua, kami karena itu persidangan pertama tentu menyangkut materi dan pokok perkara itu adalah kewenangan peradilan, dan dakwaan itu adalah bagian penuh dari kemerdekaan penuntutan, tapi kita dapat menyaksikan proses dan pembacaan seluruh uraian rangkaian peristiwa menurut catatan kami telah berjalan dengan baik dan berjalan lancar. Kita saksikan dan kita berikan ruang yang cukup untuk proses pembuktian selanjutnya, Mbak Eva. Ya, Pak Barita, kalau kita kemarin sudah mendengarkan begitu ya bagaimana kronologis kejadian yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum, berikut juga dengan pasal yang disangkakan. Apakah dari Komisi Kejaksaan ini sudah melihat bahwa antara kronologis kejadian dan pasal yang didakwakan ini sudah match, sudah sesuai? Ya tentunya karena ini sudah masuk sidang pengadilan, yang mengikat dan final itu kan hakim yang mempertimbangkannya. Namun dari apa yang kita sampaikan dalam perspektif pandangan masyarakat, apa yang disampaikan dalam dakwaan itu telah berisi proses pengambilan data-data, fakta bukti secara cermat, jelas, dan lengkap. Dan kita telah bisa melihat hadirnya fakta peristiwa dalam dugaan persangkaan pembunuhan berencana 340 dan 338 itu melalui uraian dakwaan itu. Oleh sebab itu, kita tentu melihat dakwaan telah disusun dan kita cukup mengerti secara umum ya dari melihat jalannya persidangan kemarin. Tapi tentunya yang seperti yang sampaikan pokok perkara, bagaimana menilai dan menimbang apa yang akan berjalan dalam proses persidangan ini sepenuhnya adalah kewenangan dari majelis hakim, Mas Reno. Ya. Pak Barita, ada beda diksi ya yang digunakan Verdi Sambo kepada Richard Eliezer di isi dakwaan yang kemarin dengan kesaksian terbaru yang diberikan Verdi Sambo melalui kuasa hukumnya. Nah, ini kan artinya ada perbedaan keterangan dengan dakwaan. Alat bukti apa yang bisa digunakan untuk membuktikan ini nanti di persidangan khususnya oleh jaksa? Ya, tentu saja ini kan proses peradilan yang terbuka, dijamin oleh konstitusi, dilakukan dengan kemerdekaan penuh pengadilan dan penuntutan. Adalah hak setiap orang, apalagi terdakwa, untuk menyatakan apa hal-hal yang membantu untuk meringankan dirinya. Namun yang berbicara dalam persidangan kita adalah fakta peristiwa, fakta hukum yang bernilai, yang itulah yang akan kita saksikan dalam proses persidangan ini. Yang kedua, yang juga kita tidak boleh lupa adalah proses hadirnya dakwaan ini adalah proses yang sudah berjalan dari penyidikan. Ya, sudah ada pelengkapan syarat-syarat formal materialnya. Jadi, ketika dia sudah dinyatakan lengkap, dilimpahkan ke pengadilan, artinya
jaksa penuntut umum berkeyakinan bisa membuktikan dugaan pasal tersebut. Itu hal yang biasa terjadi dalam sebuah proses persidangan. Jadi silahkan saja kita menyaksikan perdebatan ilmiah, perdebatan berdasarkan hukum untuk menemukan keadilan material, khususnya bagi korban dan juga bagi semua orang, ya, bagi masyarakat, karena hadirnya peradilan ini adalah untuk kepentingan keadilan dan kebenaran di bawah apa yang kita sebut kemerdekaan peradilan. Itu yang kita lihat dan tidak boleh kita lupakan, Mbak Eva. Baik, Pak Barita, kalau kita melihat runtutan dari awal begitu ya, dari awal ada statement bahwa yang terjadi adalah tembak-menembak. Kemudian dari yang kedua yang terjadi adalah penembakan. Kemudian yang ketiga terjadi lagi yang terjadi adalah bukan penembakan yang diperintahkan oleh Verdi Sambo, tetapi hajar cat. Begitu adalah diksi yang digunakan oleh Verdi Sambo. Jadi ada hal-hal yang terus dirubah begitu. Nah, apakah ini akan menjadi kendala tersendiri khususnya bagi jaksa untuk bisa menuntut terdakwa Verdi Sambo secara khusus? Karena ada perubahan-perubahan pernyataan yang dilakukan. Mas Reno, jangan lupa bahwa proses hadirnya dakwaan melalui penyidikan itu didukung oleh alat bukti yang ada di 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan juga diatur di dalam KUHP. Jadi itu dakwaan itu disusun berdasarkan prinsip-prinsip itu, ada ketentuan dan pedomannya. Jadi bagaimana kronologis duduk kalimat-kalimat yang terjadi itu sepenuhnya diambil dari penyidikan dan pemeriksaan saksi-saksi yang dilakukan di bawah sumpah. Itulah nanti proses pembuktian yang akan kita saksikan. Jadi apabila para pihak yang ada di ruang pengadilan melakukan sanggahan, bantahan, itu adalah dinamika dari sebuah proses peradilan yang wajar. Nah, tetapi tentu penuntut umum memiliki dasar karena dia yang mendalami berkas perkara, menyusun dakwaan dan berkeyakinan fakta peristiwa dapat didukung oleh alat bukti yang sah. Nanti kita akan lihat bagaimana para saksi yang hadir dalam persidangan itu dan pertimbangan hakim untuk menilai dan menimbang semua fakta peristiwa dikaitkan dengan dakwaan pasal tersebut. Itulah peradilan yang sehat, peradilan yang sedang berjalan sekarang, yang sedang kita saksikan, Mas Reno. Baik, Pak Barita, untuk hari ini jadwalnya adalah persidangan Barada Richard atau Richard Eliezer. Nah, kira-kira apa yang menjadi faktor pembeda, Pak Barita, antara persidangan kemarin dengan hari ini untuk Richard Eliezer? Ya, bagaimana teknis persidangannya, kemudian Barada RE itu kemudian dilakukan secara terpisah hari ini, itu tentu adalah kewenangan dari majelis hakim. Karena sekarang ketika sudah masuk ke peradilan, kewenangan penuh menentukan jalannya persidangan itu ada pada ketua majelis. Tentu ada pertimbangannya kan, yang selama ini juga kita telah mendengar ya, bagaimana Barada RE sebagai justice kolaborator, ya, bagaimana hal-hal yang di dalam perkara ini juga banyak kita dapatkan informasi. Tentu itu adalah bagian dari pertimbangan majelis hakim dan itu adalah kewenangan penuh. Dengan tujuan utama tentu berjalannya proses peradilan yang sederhana, cepat dan juga adil. Saya kira itu adalah juga bagian dari bagaimana pengungkapan proses ini dapat berjalan secara fair bagi semua, termasuk juga bagi para terdakwa maupun juga bagi pengungkapan peristiwa ini secara nyata, secara benar, sehingga semua bebas untuk menyampaikan apa yang menjadi bagian penting dari peranan masing-masing para terdakwa itu dalam perkara ini. Jadi saya kira itu adalah upaya untuk mewujudkan dan menghadirkan upaya menemukan kebenaran material yang relevan dengan kasus ini, Mbak Eva. Baik,
Pak Barita, kalau kita kembali mengingat gitu ya apa yang disampaikan, kronologi yang disampaikan dan dibacakan oleh JPU kemarin, kita lihat bahwa tersangka Richard Eliezer di situ tidak ada upaya untuk menolak perintah Verdi Sambo untuk menembak Yosua, tidak seperti terdakwa Ricky. Apakah ini akan jadi hal yang memberatkan Eliezer di dakwaan yang akan dibacakan oleh jaksa hari ini? Ya kita tunggu saja Mas Reno, karena kan peradilan pembacaan dakwaan dan kemudian persidangan untuk Barada RE baru akan dimulai. Kita lihat saja bagaimana dakwaannya dan bagaimana sikap dari nanti yang akan jadi terdakwa dan penasihat hukumnya. Itu adalah bagian dari upaya kita melihat peristiwa ini. Tentu saja dalam berbagai kesempatan kita sudah mendengar alasan masing-masing. Tapi tentu karena sudah jalan proses peradilan yang mengikat, otentik adalah fakta-fakta dan seluruh rangkaian acara agenda yang sudah memasuki persidangan pertama hari ini untuk Barada RE. Jadi itu yang kita akan saksikan bersama-sama, baru kita bisa memberikan komentar tentang itu. Namun prinsipnya kita perlu memberikan ruang yang cukup bagi hakim, bagi jaksa, termasuk bagi terdakwa itu untuk melakukan apa yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing dalam peradilan ini yang diatur ketentuannya selain dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana juga ketetapan penetapan majelis hakim. Nah itu satu rangkaian Mas Reno. Dengan status Eliezer sebagai justice kolaborator, apakah juga akan menjadi pertimbangan bagi jaksa penuntut umum dalam persidangan ini, Pak Barita? Nah itu adalah nanti kita akan bisa lihat ya, proses persidangannya sama tentu ya, karena dasarnya KUHP. Namun bahwa ada hal-hal yang menjadi pertimbangan berkaitan dengan kasus ini tentu saja akan disampaikan. Dan bagaimana menilai hal tersebut, seperti saya katakan tadi, itu menjadi kewenangan dan kemerdekaan hakim, pertimbangan hakim berdasarkan keyakinan hakim. Jadi sepenuhnya itu akan sangat ditentukan bagaimana menghadirkan alat-alat bukti yang mendukung rangkaian hadirnya peristiwa itu secara utuh, ya kalau bisa 100%. Nah itulah tugas peradilan, membuat terang semuanya ya. Sehingga tidak ada yang loncat, semua transparan, semua bisa diikutin dan dapat diterima oleh logika akal sehat kita jalannya peristiwa itu. Jadi itulah makanya nanti dalam proses persidangan juga akan dibantu kan keterangan-keterangan ahli, membantu kita memahami rangkaian peristiwa yang terjadi, apa dalam kenyataannya, apa latar belakangnya, menjadi satu bagian yang kemudian nanti menjadi dasar tuntutan dan juga pertimbangan hakim dalam memutuskan apa yang menjadi keadilan dan kebenaran itu berdasarkan fakta-fakta yang sudah berjalan di persidangan ini yang selanjutnya akan kita lihat, Mbak Eva. Baik, selain sebagai terdakwa, nanti hari ini Richard Eliezer juga disebut sebagai saksi kunci, ya Pak Barita sebagai justice kolaborator. Bagaimana seharusnya nanti jaksa penuntut umum memperlakukan Eliezer ini dalam persidangan? Ya, seperti saya sampaikan tadi, itu akan berjalan seperti biasa ya. Pemeriksaannya juga akan berlaku prinsip-prinsip yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dan kemudian semua rangkaian peristiwanya, ya semua alasan-alasan yang disampaikan oleh para terdakwa itu juga akan disampaikan secara fair ya. Termasuk nanti apa prinsip-prinsip pertimbangan-pertimbangan justice kolaborator yang diatur dalam undang-undang tentang LPSK itu juga tentunya akan disampaikan. Dan ini masih berjalan. Tentu saja Barada RE pasti ya sesuai dengan apa yang selama ini berjalan akan menyampaikan itu. Namun bagaimana jaksa penuntut umum, bagaimana fakta-fakta yang lain tentu di pengadilan inilah hadir secara utuh. Sehingga yang diadili dalam proses ini adalah apa yang benar,
apa yang terjadi seutuhnya dengan latar belakang yang terungkap. Sebab kadang dalam satu peristiwa latar belakangnya, konteksnya, ya tidak selalu bisa kita lihat berbarengan. Namun tugas dari para pihak yang ada di sanalah menghadirkan itu, sehingga bisa klop ya antara fakta peristiwa, latar belakang, konteksnya, semuanya itu membantu kita, membantu jaksa, membantu hakim untuk menemukan kebenaran material dalam kasus ini. Ini yang akan berjalan ya, saya kira. Kita belum melihat bagaimana Barada RE ya menempatkan itu maupun penasihat hukumnya, karena juga belum berjalan persidangannya. Jadi nanti bisa kita lihat dan kita saksikan itu menjadi satu fakta dan peristiwa hukum yang akan berjalan di proses peradilan ini, Mas Reno dan Mbak Eva. Ya. Baik, terakhir Pak Barita, kemarin persidangan sudah mulai dilakukan, kemudian berlanjut hari ini dan esok juga masih akan terus berlanjut. Apa yang akan dilakukan oleh Komisi Kejaksaan untuk mengawal persidangan ini? Ya, dalam proses persidangan sesuai dengan ketentuan, sebab kami kan bekerja dasarnya adalah peraturan perundang-undangan dan kode etik. Kami melakukan pemantauan dan itu sudah kami koordinasikan dengan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan disambut baik, karena memang pengawasan itu menjadi penting untuk memastikan semua tugas dan kewenangan yang ada pada proses ini dijalankan dengan benar. Yang kedua, kami tidak mencampuri teknis atau materi pokok perkara karena itu bagian dari kemerdekaan penuntutan. Tetapi kami memantau untuk memberikan catatan evaluasi terhadap jalannya persidangan itu, termasuk rekaman terhadap apa-apa yang terjadi, sehingga nanti kami bisa memberikan rekomendasi kalau sekiranya ada hal-hal yang diperlukan untuk perbaikan atau rekomendasi kami. Yang ketiga, kami juga membuka ruang bagi laporan masyarakat ya, baik ya oleh semua pihak yang ada di peradilan maupun masyarakat umum, sekiranya menemukan ada hal-hal yang perlu dilaporkan untuk kami tindak lanjuti. Sebab Komisi Kejaksaan punya kewenangan menerima dan menindaklanjuti laporan pengaduan masyarakat, memberikan rekomendasi kepada Presiden dan Jaksa Agung. Dan yang tidak boleh kita lupakan adalah perintah dari Presiden agar penanganan kasus ini dilakukan secara transparan. Sebab itulah garansi marwah penegakan hukum. Dan kami berupaya agar tim jaksa penuntut umum melakukannya secara transparan, berintegritas, dan juga profesional. Nah, ukurannya itu semua integritas dan profesional itu adalah proses yang transparan. Sebagaimana kemarin dalam dakwaan kita sudah melihat itu. Kepentingan negara, kepentingan korban, kepentingan masyarakat umum menjadi bagian penting dari tegaknya keadilan dan kebenaran dalam proses persidangan ini. Jadi kami melakukan pengawasan pemantauan melalui hadirnya para anggota Komisi Kejaksaan untuk melakukan pemantauan dan juga pemantauan kami terhadap media, pemberitaan-pemberitaan yang membantu kami untuk melihat apa reaksi masyarakat terhadap proses yang sedang berjalan ini. Baik. Mbak Eva dan Mas Reno. Baik, selamat bekerja Pak Barita untuk memantau persidangan ini. Tentu kita harapkan persidangan berlangsung dengan sederhana, cepat, dan adil. Terima kasih Ketua Komisi Kejaksaan Barita Simanjuntak sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Salam sehat Pak Barita.